bukan karena takut, tapi karena gak mau dengar suara itu lagi. Karena kalau sampai terdengar, artinya dia ada di sana. Halo semua, perkenalkan nama aku Naila Divina Pratiwi dari kelas 10-7. Di sini aku akan menceritakan tentang pengalaman aku di SMP. Nah, sebelumnya pasti kalian juga punya banyak cerita-cerita atau kenangan kalian di SMP kan? Nah, kali ini aku akan menceritakan tentang satu kejadian mistis yang dialami teman-teman aku waktu kelas 7. Judul dari cerita pengalaman aku dan teman-teman aku yaitu Misteri Alat Musik di Ujung Kelas. Kejadiannya di sekolah, tepatnya di sebuah kelas paling ujung, dekat ruangan yang biasa dipakai untuk menyimpan alat musik. Awalnya cuma obrolan santai, tapi malam itu ada sesuatu yang bikin kami semua merinding. Siang itu, aku dan beberapa teman lagi main ke kelas 7C. Kelas ini letaknya paling ujung dan kalau keluar sedikit, kita bisa langsung lihat ruangan tempat menyimpan alat musik sekolah. Waktu lagi ngobrol, ada yang mulai cerita horor. Awalnya biasa aja, sampai tiba-tiba suasananya berubah. Hawanya jadi agak dingin, sunyi, dan yang paling aneh, terdengar suara alat musik di ruangan itu. Teman aku langsung nyeletuk, siapa sih yang mainin alat musik? Teman aku yang satu lagi menjawab dengan santai, tapi matanya penasaran. Gak tahu, cek aja yuk. Dan akhirnya mereka berdua jalan menuju ruangan itu. Baru beberapa langkah, suara alat musik itu tiba-tiba berhenti. Gak ada lagi. Mereka saling pandang, agak bingung, lalu balik lagi ke kelas. Tapi begitu mereka duduk, suara itu muncul lagi. Pelan tapi jelas. Teman aku langsung berdiri dan dia bilang, yuk kita cek lagi. Teman aku yang satu lagi mengangguk. Ayo sekalian pastiin siapa yang mainin. Mereka jalan lagi. Dan seperti sebelumnya, suara itu hilang begitu saja. Karena penasaran, kali ini mereka memutuskan untuk jalan sampai ke depan pintu ruang kesenian. Pintu itu agak terbuka, lampu mati, dan di dalamnya kosong. Gak ada siapapun, semua alat musik tersusun rapi, tidak ada yang bergerak. Kami akhirnya nanya ke bapak yang biasa bersih-bersih sekolah dengan nada tenang. Beliau bilang, oh di situ memang suka ada kejadian begitu. Waktu itu kami hanya terdiam, saling pandang tanpa ada yang bicara lebih lanjut. Besoknya aku pulang agak sore di sekolah. Koridor sudah sepi dan dari kejauhan aku lihat beberapa anak berkumpul. Ternyata ada teman kami yang kesurupan. Dan yang bikin merinding, dia pingsan tepat di dekat ruangan alat musik itu. Belakangan ini ada cerita kalau di ruangan itu ada sosok seorang kakek. Kakek itu katanya suka sekali bermain musik. Mungkin dialah yang suaranya kami dengar hari itu. Sampai sekarang, setiap lewat depan ruangan itu, aku selalu mempercepat langkah. Bukan karena takut, tapi karena gak mau dengar suara itu lagi. Karena kalau sampai terdengar, artinya dia ada di sana. Nah, itu dia cerita mistis aku di SMP. Tapi aku juga gak tahu itu entah itu mitos atau itu fakta. Yang terpenting itu adalah pengalaman aku dan teman-teman aku waktu di SMP. Mungkin segitu aja cerita mistis dari aku. Terima kasih. Dadah.